Oke ya, ini ada 5 ramalan Bill Gates soal metaverse dan new normal akan jadi kunci kesuksesan metaverse. Jadi gini teman-teman ya, jadi metaverse menurut saya akan berkembang pesat di beberapa tahun mendatang teman-teman, dan kalian bisa ketahui kemajuan era teknologi yang kita rasakan saat ini menurut kita terus beradaptasi dan terus berkembang ya. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini metaverse benar-benar berhasil menarik perhatian publik ya, atau di masyarakat di seluruh dunia, dan semua orang ingin mencobanya ya terhadap semua fasilitas metaverse yang ditawarkan teman-teman. Dan ramalan Bill Gates adalah salah satunya adalah pekerjaan yang lebih fleksibel, di mana mereka dapat menjalankan aktivitas seperti rapat secara 3D, memanfaatkan beberapa penunjang aktivitas rapat seperti Zoom, Google Meet, dan Skype. Ini adalah salah satu titik awal dari metaverse teman-teman. Dan selanjutnya adalah kemajuan teknologi yang secara signifikan ya, karena memang dalam metaverse penggunaannya harus menggunakan kacamata virtual, headset, dan teknologi super canggih yang menurut saya ini akan menciptakan sebuah teknologi yang sangat masif teman-teman. Selanjutnya adalah seperti Meta, Roblox, Minecraft milik Microsoft masih tahap pengembangannya di dalam dunia game, di mana ini akan menjadi sangat pesat menurut saya dan akan mengekspresikan semua pemain game dengan konsep play to earn, di mana pemain game akan mendapatkan hadiah atau reward berupa uang atau kripto atau NFT yang bisa diperjualbelikan kembali teman-teman. New normal ini adalah salah satu efek ya akibat adaptasi COVID-19, dan ini yang akan menjadikan cikal bakal metaverse. Nah, untuk itulah menurut saya salah satu token yang bisa diperhitungkan adalah salah satunya adalah Decentraland Mana ya, di mana Decentraland Mana sudah menyelenggarakan pernikahan metaverse pertama teman. Jadi platform berbasis browser dunia Maya 3D Decentraland sudah menggelar pernikahan pertama yang berlangsung di metaverse. Upacara pernikahan ini dihadiri oleh beberapa saksi pejabat Mahkamah Agung seperti upacara pernikahan beneran. Jadi metaverse sudah hampir menguasai seluruh kehidupan ya, hampir menguasai seluruh kehidupan manusia ya, di alam di dunia nyata atau di dunia digital teman-teman. Decentraland pembaruan harga, perkembangan terkini, dan acara mendatang. Ini yang patut kalian ketahui ya, bahwa Microsoft itu sudah menginvestasikan 69 juta dolar itu ke Decentraland sebagai salah satu proyek metaverse paling awal teman-teman. Jadi Microsoft ini sudah menanam saham di Decentraland istilahnya ya. Mereka ingin meningkatkan metaverse-nya, dan Decentraland sekarang memberikan royalti dan memungkinkan personalisasi toko di pasarnya. Ya, dan Decentraland telah menjadwalkan Metaverse Fashion Week pertamanya ya, yang akan dimulai 24 Maret. Ya, ini menurut saya akan semakin booming ya. Jadi kesuksesan mana Decentraland ini akan menjadi update harganya semakin tinggi teman-teman. Ya, seperti kalian tahu sudah ada penjualan land NFT virtualnya. Decentraland sudah menyelenggarakan sebuah pernikahan virtual, sekarang akan menyelenggarakan pameran Fashion Week pertamanya, dan sudah didukung Microsoft. Jadi ini menurut saya koin yang potensial di 2022 ya, karena memang perubahan paradigma sudah berubah, dan kapitalisasi Decentraland sendiri sudah 4,72 miliar, dan itu sangat besar. Dan urutan 31, menurut saya urutan 31 peluangnya sangat besar untuk bisa naik ke top 10 coin market cap teman-teman ya. Apalagi dia mempunyai investor utama ya, 69 juta US dollar oleh Microsoft teman-teman. Dan selain itu, tenis Australia juga mengumumkan kemitraan dengan Decentraland menjadi tuan rumah tenis terbuka ya, dengan konsep metaverse kompetisi virtual. Bayangin ya, istilahnya mana Decentraland ini sangat laku untuk dijadikan konsep-konsep virtual teman-teman. Jadi bagi kalian yang punya mana Decentraland patut untuk dikoleksi dan patut untuk di hold, karena memang project-projectnya sangat prestisius menurut saya teman-teman ya. Real use case, banyak yang ingin merangkul untuk diajak kerjasama, dan itu sudah terbukti oleh Microsoft, dan akan ada upcoming eventnya Metaverse Fashion Week 24 Maret. Jadi ini akan jadi buy rumor sell on news teman-teman. Oke, yes, kenapa mana Decentraland sudah naik lebih dari 50% ini dalam 2 minggu ya. Jadi teman-teman ya, mana Decentraland ini akan membuat rally terus-terusan setelah kenaikan Bitcoin ini ya teman-teman ya. Jadi menurut saya kenaikan efek Bitcoin ini juga akan diikuti dengan mana Decentraland yang akan terus naik ya, kemungkinan bisa 100% teman-teman, karena Decentraland sudah merilis roadmap 2022-nya dengan mengumumkan
aplikasi seluler prototype ya untuk meningkatkan pengalaman bermainnya dengan menggunakan utilitas non-fungible token yang lebih besar dan peningkatan protokol ya. Terus selanjutnya adalah alasan lainnya adalah keterlibatan beberapa artis influencer di Mana Decentraland ya, karena memang Scoop ya, aktor populer yang bisa kalian tahu, melakukan tour Metaverse Decentraland pada tanggal 1 Februari ini yang bisa mendongkrak nilai Mana Decentraland teman-teman. Faktor lain adalah membantu menarik pengguna ke Decentraland adalah meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan jumlah integrasi lintas platform. Jadi banyak orang yang ingin berinvestasi di Decentraland Mana, mereka dapat membeli lainnya, ini yang membuat animo Decentraland akan semakin meningkat. Metaverse Decentraland Mana dan pasar NFT-nya terus berkembang. Hanya 2 hari yang lalu bidang tanah dijual 510.000 Mana ya, pada saat itu 1,32 juta nilainya. Saat penjualan ya, dalam 30 terakhir platform ini sudah terlihat 1.297 pengguna yang sudah melakukan 3.600 transaksi. Artinya transaksi semakin bertambah, jumlah token Mana yang dijual juga semakin bertambah, masukan profit juga semakin bertambah. Dan popularitasnya akan meningkatkan price action harga Mana Decentraland ke depannya. Jadi ini patut diperhitungkan di 2022 menurut saya teman-teman. Wow, Samsung membuka toko virtual ya di Metaverse Decentraland. Lagi-lagi Decentraland. Menurut saya Mana patut dikoleksi ya, namanya 837X ya. Jadi Samsung telah memasuki Metaverse Decentraland, artinya mereka bekerjasama dengan Decentraland. Jadi perusahaan smartphone ini, teknologi ini telah membuka toko virtual di Decentraland dengan menggunakan Samsung 837X ya. Perusahaan merinci lebih lanjut bahwa pengunjung akan dapat merasakan connectivity theater, sustainable forest, customization stage di connectivity theater. Rencananya bakal ditampilkan berita Samsung dan juga acara pesta yang dipimpin oleh DJ Gamma Vibes. Artinya yes, semua produk, semua segmen sudah ingin mendekati Decentraland atau mendekati sebuah konsep metaverse. Jadi oke, kalian yang sudah selamat menggunakan Mana Decentraland, selamat, kalian sudah hold. Ini masih early banget, udah banyak perusahaan yang join dengan Decentraland, patut dikoleksi teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Sensebox. Kenapa harga Sensebox naik 14% teman-teman ya? Dan kalian tahu efeknya adalah karena Sensebox itu akan meluncurkan Land 3 Web 3-nya teman-teman ya di tanggal 10 Februari teman-teman. Dan Sensebox adalah salah satu metaverse bersama berbasis blockchain ya yang menjual tanah dan sudah didukung oleh Snoop Dogg ya. Ini banyak yang menggandeng Snoop Dogg ya teman-teman ya. Dan kenapa harga metaverse Sensebox ini terus naik? Karena memang harga Sense-nya udah naik 16% ya. Itu karena efek penjualan land barunya termasuk lebih dari 550 land virtual teman-teman ya. Penjualan tanah dijadwalkan 10 Februari pukul 1 siang UTC. Jadi kalian bisa ikuti ya teman-teman penjualan ini. Dan selain itu Sensebox baru-baru ini merilis kontrak land baru. Itu yang membuat harganya naik. Dan Sensebox menerima investasi yang signifikan dari pemain besar game SoftBank yang menginvestasikan lebih dari 93 juta dolar dalam permainan Metaverse The Sensebox. Jadi Sensebox cukup sangat bisa diandalkan menurut saya ya. Selanjutnya menurut saya adalah Axie Infinity ya. Dan menurut saya di 2022 Axie Infinity itu sudah berada di peringkat ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar. Dengan demikian mereka memantapkan diri sebagai salah satu top 10 cryptocurrency Metaverse teman-teman teratas. Dan Axie Infinity ya dan Illuvium ya teman-teman akan membuat sebuah konsep game model play to earn yang menjadikan kandidat sempurna untuk proyek metaverse besar ya. Dan monster dalam game yang disebut Axie itu, setiap Axie adalah NFT unik ya. Jadi pengguna dapat membeli Axie dan menjual Axie-nya teman-teman ya. Setahun yang lalu ya Axie Infinity itu di 0,9 US dollar ya, tertinggi sepanjang masa di November 2021 teman-teman, dengan peningkatan 17.000% ya hingga 165 US dollar ya. Inilah artinya kenapa kalian investasi pada saat early-nya, karena kalian bisa menikmati cuan yang berlebih dalam setahun bisa 17.000% teman-teman ya. Dan salah satu keandalan lagi dari Axie Infinity adalah adanya Seesaw protokol ya yang telah dibuat untuk memanfaatkan metaverse dan membuatnya dapat diakses oleh semua orang. Ambisi yang tinggi oleh Axie adalah menciptakan pengalaman yang luar biasa di metaverse, termasuk memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi modern untuk membantu menginspirasi generasi baru. Jadi menurut saya itulah top 3 metaverse yang patut kalian punya dan patut kalian hold, bukan kalian beli tapi
patut kalian hold supaya harganya akan semakin naik dengan beberapa gandengan fundamental dan proyek-proyek prestisius lainnya teman-teman. Thank you.